Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 10. Kita di sini akan membahas tentang kerukunan antarumat beragama. Saya Haji Wijaya dengan NPM 2101100005. Saya Gustafia Hidayat dengan NPM 21011100024. Saya Husnul Faridaningsi dengan NPM 210111040. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Indonesia adalah negara hukum yang mewajibkan warga negaranya memilih satu dari 5 agama resmi di Indonesia. Kerukunan beragama di tengah keanekaragaman budaya merupakan aset dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, kerukunan antar umat beragama di Indonesia dinilai masih banyak menyisakan masalah. Maka dari itulah pentingnya kerukunan antar umat beragama, agar semua masyarakat yang mengalami dari ketidakrukunan agama bahwa kerukunan agama itu sangatlah penting. Banyak pula solusi untuk mencapai tujuan kerukunan antar umat beragama di Indonesia, seperti masyarakat dari berbagai golongan, pemerintah, dan organisasi-organisasi agama yang banyak berperan aktif dalam masyarakat. Kita masuk ke dalam pembahasan. Kerukunan pada dasarnya merupakan proses bersatunya masyarakat dalam berbagai perbedaan yang dimana kata kerukunan sendiri berasal dari bahasa Arab rukun, yang arti harfiahnya adalah pondasi dasar. Jika secara istilah sederhana dari segi katanya, kerukunan adalah pondasi dasar yang bisa dilakukan masyarakat dalam menghadapi gejala sosial dan bentuk masalah sosial. Kerukunan umat beragama adalah salah satu bentuk sosialisasi yang damai dan tercipta berkat adanya toleransi agama. Sebab toleransi agama merupakan salah satu sikap saling pengertian dan menghargai tanpa adanya sikap diskriminasi dalam hal apapun. Khususnya dalam masalah agama, kerukunan umat beragama itu ditentukan oleh dua faktor, yakni sikap dan perilaku umat beragama serta kebijakan negara atau pemerintah yang kondusif bagi kerukunan. Umat Islam diperbolehkan untuk bekerja sama dan bergaul dengan umat agama lain dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah keduniaan. Hal demikian berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Al-Hujurat ayat 13. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang menyerukan perdamaian dan kasih sayang, antara lain surat Al-Hujurat ayat 10 yang memerintahkan kita untuk saling menjaga dan mempererat tali persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sungguh orang-orang beriman itu bersaudara, sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapatkan rahmat. Arti rahmat
rahmatan lil alamin menurut berbagai tafsir. 1. Tafsir menurut Muhammad bin Ali Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir. Menurut tafsir ini, arti rahmatin lil alamin dalam surat Al-Anbiya ayat 107 mempunyai makna bahwa Nabi Muhammad menjadi pembawa hukum-hukum syariat, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia tanpa ada keadaan atau alasan khusus tanpa terkecuali. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga diutus untuk membawa kebahagiaan di akhirat kelak. 2. Tafsir menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam tafsir Ibnu Qayyim. Tafsir ini memuat 2 poin. Pertama, bahwa alam semesta secara umum mendapat manfaat dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bahwa Islam adalah rahmat bagi setiap manusia. Namun orang yang beriman menerima rahmat ini dan mendapatkan manfaat di dunia dan di akhirat. 3. Tafsir menurut Asy-Sabuni dalam Satwatut Tafasir. Menurut tafsir ini, arti rahmatin lil alamin dalam surat Al-Anbiya ayat 107 bermakna bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk membawa kebahagiaan. Nabi Muhammad SAW juga dapat menyelamatkan manusia dari kesengsaraan yang besar. Beliau menjadi sebab tercapainya berbagai kebaikan di dunia dan akhirat. Yang keempat, tafsir menurut Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi. Tafsir ini menyebut bahwa makna di balik Muhammad SAW adalah rahmat bagi seluruh manusia. Manusia yang dimaksud adalah mereka yang beriman dan membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Di sini ada implementasi rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada menerapkan sikap toleransi. Yang kedua, menjauhi sikap diskriminatif. Yang ketiga, peduli terhadap sesama. Yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya juga termasuk implementasi rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, jin, maupun sesama manusia. Rahmatan lil alamin adalah istilah Qur'ani dan istilah itu sudah terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad SAW melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Makna toleransi dan manfaatnya. Bagi seorang muslim, toleransi merupakan sikap mulia karena pada dasarnya sikap toleransi merupakan wujud dari nilai-nilai keislaman, yaitu saling menghormati dan menghargai perbedaan baik antar individu maupun kelompok. Makna toleransi yaitu setiap umat beragama silakan beribadah sesuai keyakinan dan tempat ibadahnya, karena toleransi bukan mencampurkan adukan keyakinan. Dapat kita ketahui bahwa sikap toleransi atau yang dimaksud dengan tasamu ini merupakan ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW untuk saling menghargai berbagai macam perbedaan yang ada. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 40-41 yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan, dan jika mereka tetap mendustakanmu, Muhammad SAW, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Contoh toleransi beragama.
Yang pertama ini ada tidak memaksakan agama yang dianut ke seseorang yang berbeda keyakinan. Yang kedua, menghargai dan menghormati agama yang dianut orang lain. Yang ketiga, tidak mengganggu ibadah dan jalannya kegiatan keagamaan orang lain. Yang keempat, tidak merusak tempat ibadah dan mengganggu ketenangan agama lain. Tidak menghina dan merendahkan agama orang lain, berteman dengan orang yang berbeda keyakinan, tidak berlaku diskriminasi pada seseorang yang berbeda agama di sekolah, tempat kerja, dan lingkungan. Manfaat toleransi. Yang pertama ini ada meningkatkan keimanan. Yang kedua, menciptakan rukun dan kedamaian. Yang ketiga, mempererat rasa saling persaudaraan. Dan yang terakhir, menciptakan rasa keamanan bagi agama minoritas. Ukhuwah Islamiyah. Menurut Ar-Raghib dalam Mufradat Al-Fazil Quran, kata ukhuwah berasal dari kata akun. Akun mengandung arti berserikat dengan yang lain karena kelahiran dari dua belah pihak atau karena persusuan. Kata ini juga menjelaskan seluruh mukmin adalah bersaudara. Sementara menurut Imam Hasan al-Banna, ukhuwah dapat diartikan sebagai keadaan mengikatnya hati-hati dan jiwa-jiwa dengan ikatan akidah. Ikatan inilah yang mendefinisikan ukhuwah sebagai saudaran keimanan. Empat asas ukhuwah dalam Islam. Yang pertama ada ta'awun, ta'aruf, takaful, tafahum. Ta'awun berarti saling tolong-menolong. Melalui asas ini kerjasama akan tercipta dengan baik dan saling menguntungkan sesuai fungsi dan kemampuan masing-masing. Yang kedua ada ta'aruf. Ta'aruf mengandung makna saling mengenal lebih dalam lagi seperti latar belakang, pendidikan, budaya, keagamaan, pemikiran, ide-ide, cita-cita, serta masalah kehidupan. Yang ketiga ada takaful. Artinya saling memberikan jaminan. Artinya sesama umat muslim harus saling memberikan rasa aman dan terhindar dari kekhawatiran serta kecemasan. Yang keempat ada tafahum. Tafahum artinya saling memahami kelebihan dan kelemahan ataupun kekuatan dan kekurangan masing-masing. Dan di sini ada ukhuwah insaniyah. Ayat ini menekankan bahwa setiap manusia hendaknya tidak saling berburuk sangka dan membenci untuk memantapkan solidaritas manusia. Persaudaraan yang cakupannya lebih luas, yaitu antar sesama umat manusia di seluruh dunia. Ukhuwah insaniyah merupakan persaudaraan antar sesama umat manusia secara keseluruhan, tanpa memandang ras, suku, agama, dan sebagainya. Salah satu ayat yang menjadi dasar ukhuwah insaniyah adalah surat Al-Hujurat ayat 11. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Kesimpulannya, jadi istilah toleransi ini mencakup banyak bidang. Salah satunya adalah toleransi beragama yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain. Seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela, menghina agama lain dengan alasan apapun. Serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Kita harus selalu menjaga rasa toleransi kita terhadap umat beragama lainnya. Karena dengan kita terus menjaga rasa toleransi tersebut, maka kita sudah ikut membantu kemajuan bangsa Indonesia. Sebagai umat Islam, kita harus selalu menjaga rasa toleransi kita terhadap umat beragama lainnya. Karena dengan terus menjaga rasa toleransi tersebut, maka sama seperti sudah ikut membantu kemajuan bangsa Indonesia. Dalam Al-Quran juga sudah diajarkan tentang bagaimana kita harus saling menjaga rasa perdamaian dan persatuan antar umat. Segitu saja presentasi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.